Oke, selamat datang anak-anak kelas 7 di semester 2 ini. Selamat berjumpa lagi. Kita masuk ke mata pelajaran IPA. Pada kali ini, mata pelajaran IPA dimulai dengan sistem organisasi kehidupan. Kelas 7 semester 2 ya. Dimulai dengan sistem organisasi kehidupan. Apa itu sistem organisasi kehidupan? Untuk buku-bukunya sudah saya kirim lewat WA ya. Untuk buku lewat PDF itu ya, buku PDF saya kirimkan lewat WA di grup kelas masing-masing. Bisa dibuka, dipelajari. Oke, kita lihat sekilas mengenai awal pengantar mengenai sistem organisasi kehidupan. Oke. Sistem organisasi kehidupan. Nah, apakah di kelasmu? Nah, di kelas, kalau kita lihat di kelas kan teman-teman atau anak-anak belum pernah masuk ya, angkatan pandemi ini ya, angkatan corona. Tapi yang jelas ada struktur organisasi kelas ya, ada struktur organisasi kelas. Apakah teman-teman atau anak-anak terlibat dalam organisasi? Ya, ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, itu artinya terlibat. Yang lain berarti anggota OSIS ya. Ternyata jika diperhatikan, teman-teman merupakan bagian dari kelas ya. Jelas bahwa organisasi kelas tersebut adalah bagian dari kelas. Misalkan organisasi kelas dari kelas 7A, itu artinya bagian dari kelas 7A dan bukan bagian dari kelas lain ya, artinya bagian dari kelas itu sendiri. Organisasi kelas 7B berarti anak-anaknya adalah bagian dari kelas 7B. Nah, kelas teman-teman juga merupakan bagian dari kelas 7 ya. Kelas 7 yang kita miliki atau yang teman-teman itu sedang belajar ya, kelas 7 di SMP Stella, dan merupakan bagian dari SMP. Dari kelas 7 tadi merupakan bagian dari SMP ya, jelas. Dari kelas 7 tadi bagian dari SMP Stella ya. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah juga bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Sidorejo ya, dan seterusnya. Artinya teman-teman sebagai peserta didik, sebagai siswa merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Paham ya? Ini pengantarnya. Nah, setelah memahami bacaan tersebut, coba perhatikan tubuh ya. Apakah tubuhmu memiliki unit penyusun? Ya, jelas memiliki unit penyusun. Kalau dilihat dari yang paling kecil sampai yang menjadi tubuh itu kan ada unit penyusunnya. Kira-kira yang paling kecil apa unit penyusunnya? Nah, kita akan pelajari itu nanti. Akan pelajari dari unit yang paling kecil sampai unit yang paling besar sampai kumpulan-kumpulan. Nah, ternyata jika ditelusuri, bagian-bagian tersebut tersusun dari unit-unit terkecil lagi ya.
Dengan demikian, urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Nah, hierarki struktur ini dinamakan dengan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Jadi organisasi kehidupan itu dibentuk dari unit-unit yang kecil. Unit yang kecil itu apa? Nah, ini. Coba perhatikan gambar ini. Bukan gambar yang kuning ya, atau hijau, tapi yang di bawah tulisan gambar ini. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dimulai dari yang paling besar. Paling besar itu maksudnya kumpulannya, bukan gambarnya ya. Kumpulannya boleh juga dari yang kecil, strukturnya, ukurannya. Bahwa suatu makhluk hidup itu memiliki unit yang paling kecil. Tadi sudah disebutkan di atas sebelumnya ya, bahwa unit terkecil itu adalah molekul. Molekul itu kumpulan dari atau gabungan dari unsur, senyawa, dan molekul ya. Nah, kumpulan dari molekul-molekul tersebut akan membentuk sebuah namanya sel. Sel hewan, sel tumbuhan, tuh kumpulan dari molekul-molekul. Kemudian dari sel, kumpulan dari beberapa sel, misalkan ada sel yang satu dengan sel yang lain akan membentuk sebuah jaringan. Misalkan dalam kulit ada sel kulit, sel dari sel-sel kulit itu akan membentuk sebuah jaringan. Tentunya sel itu tidak hanya satu tapi banyak. Nah, setelah terbentuk atau kumpulan dari sel akan membentuk jaringan, kemudian dari kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ. Misalkan organ mata ya. Di dalam mata itu di sana ada jaringan-jaringan banyak ya. Ada jaringan saraf, jaringan pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya organnya mata. Nah, kumpulan dari organ-organ ada macam-macam, ada mata, ada organ paru-paru, hati, jantung, dan sebagainya. Itu akan membentuk sebuah sistem. Nah, sistemnya itu akan ngumpul sendiri-sendiri. Misalkan kita melihat dari mulut, kemudian organ kerongkongan, kemudian ada organ lambung, ada organ usus. Itu akan terbentuk atau gabungan dari organ itu akan membentuk sebuah sistem organ. Nah, sistem organ tersebut tadi dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus, itu namanya sistem pencernaan. Itu namanya sistem organ. Nah, kalau organisme ya, tubuh itu kan tidak hanya sistem pencernaan saja. Di sana ada sistem pembuluh darah, ada sistem pernafasan, ada sistem saraf ya. Nah, kumpulan dari sistem-sistem organ tersebut itu akan membentuk sebuah organisme. Nah, organisme itu ya kita ini pribadi ya, tubuh itu namanya organisme. Jadi organisme itu tersusun atas beberapa sistem organ. Sampai akhirnya yang paling besar menjadi kumpulan, ada kumpulan dari antara organisme sampai dengan kumpulan yang organisme dengan
biotik dan sebagainya, ekosistem ya. Nah, ini kumpulan-kumpulan atau sistem organisasi kehidupan, mulai dari yang kecil. Hanya itu saja ya untuk materinya. Nah, kita lihat nanti pembelajarannya seperti apa. Nah, kita akan mencoba mengamati torso. Torso itu ya model rangka, model tubuh manusia, atau organ tubuh bagian dalam dari ikan, katak, burung, kadal, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan melalui pengamatan mikroskopik dan makroskopik. Mikroskopik itu dari segi yang kecil, makroskopik itu dari segi yang besar. Artinya perbedaan dilihat dari ukuran yang kecil dan ukuran yang terlihat ya, kecil dengan mikroskop dan yang makro itu dengan mata biasa ya. Kemudian membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar dan mendiskusikan ya. Ini gambaran umum, tapi kita akan mencoba. Pertama, teman-teman itu harus tahu dulu pengertian sel, teorinya dulu ya. Sel, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Teorinya dulu ya, teorinya dulu. Nanti Pak Heri mungkin akan coba video mengenai torso pada manusia gitu ya, dan juga pengamatan dengan mikroskop. Oke, untuk pengantar saya kira cukup ini dulu. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oke, salam sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan selalu. Ingat 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga